Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qul li fi islami qawlan la as'alu ahadun ghairaka. Qala Rasulullah, qul amantu wastaqim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Segenap puji hanya bagi Allah, rahmat dan sejahtera. Marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in dan para alim ulama. Yang kami muliakan, kepada guru-guru kami, para orang tua kami, seluruh para jamaah hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Pentingnya di dalam melakukan suatu perkara itu adalah istiqamah. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik itu ibadah atau itu usaha atau itu menuntut ilmu, yang diperintahkan dalam agama dan oleh Rasulullah adalah istiqamah. Artinya konsisten, fokus dan terus-menerus melakukan suatu pekerjaan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas satu tema yang berjudul dengan istiqamah. Dari ibadah Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, qala Ibnu Umar, ya Rasulullah, qul li fi islami qawlan. Ya Rasulullah, katakan olehmu bagi aku tentang Islam satu perkataan saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, ya Ibnu Umar, qul, katakan olehmu, amantu, aku telah beriman. Wahai Ibnu Umar, katakan olehmu, nekeledron, amantu lun kalih lun beriman. Kemudian Rasul mengatakan lagi, wastaqim, dan istiqamah olehmu. Kalau memang engkau wahai Ibnu Umar telah beriman kepada Allah, wastaqim, istiqamah olehmu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Istiqamah artinya konsisten. Apabila kita lihat dari segi bahasa. Adapun istiqamah yang dimaksud dalam bidang-bidang tertentu, khususnya ibadah, adalah melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan, memelihara adab-adabnya dan secara terus-menerus. Yang diperintahkan oleh agama tentu itu ada tata caranya. Ibadah dan tata cara.
bagaimana memulai ibadah dan bagaimana mengakhiri sebuah ibadah. Ibadah punya adab-adab tertentu, na adab dro, na tata cara dro. Setelah tata cara ibadah, adab ibadah gedanyo tak ikuti dan sesuai dengan waqi', dengan dirinya ibadah yang sebenarnya, kemudian gedanyo istiqamah. Sebagai contoh gedanyo sembahyang, bagaimana yang dimaksud dengan istiqamah di dalam sembahyang? Setelah kita tak ikuti tata cara ibadah, maka tata cara yang benar tersebut kita selalu mulazamah. Di awal kita sembahyang pertama pandangan kita di tikar musalla atau bak tempat sujud. Kemudian menggerakkan tangan setentang dengan dua bahu. Kemudian pandangan kita selalu bak tempat sujud. Muka kita hana berpaling 13 unun, hana berpaling 13 wi. Dada kita selalu menghadap kiblat. Kemudian melakukan rukuk, yang rukuk kita lagi siun papud. Wate taduk tasyahud benar sesuai dengan aturan atau sesuai lagi yang Rasulullah sembahyang. Wate tasujud menan wate taduk antara dua sujud sesuai dengan perintah Rasulullah, itulah istiqamah. Maka istiqamah itulah yang menyebabkan ibadah kita tumbuh. Man sabat nabat. Barang siapa yang tetap, dia akan tumbuh. Tetap di dalam melakukan ibadah, dia akan tumbuh dan berkembang. Istiqamah di dalam berjamaah, payah tak akui gedanyo kadang-kadang na tajamah 3 ke. Kadang-kadang hana tajamah 3 ke. Hana di masjid na bak musalla, hana di musalla na di rumah. Yang penting wujud jamaah itu ada. Apabila kita jamaah sampai 40 kali, 44 kali doa kita akan mustajabah. Itu semuanya proses istiqamah. Dengan tak istiqamah, maka akan tumbuh puyang kali kita tanam. Oleh sebab demikian, konsisten di dalam ibadah, istiqamah di dalam ibadah itu akan membuahkan hasil sesuai lagi yang kita tanam. Menancit perbuatan-perbuatan adat yang lain membutuhkan istiqamah. Maka oleh Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah, radhiyallahu karamallahu wajhah, radhiyallahu rahimallah, Imam Al-Ghazali rahimallah di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, hakikat karamah yang sebenarnya bukanlah mereka yang terbang di awan. Orang yang karamatkan orang yang jet palang awan. Hakikat karamah yang sebenarnya kalah orang yang jet ja'adhi. Hakikat karamah yang sebenarnya ni pegah Imam Ghazali kalah orang ahwate. Takkan ke orangnya kemudian tersinggung gedanyo akan celaka karena karamahnya, bukan. Tapi hakikat karamah yang sebenarnya itulah mereka yang istiqamah. Dikala gedanyo ka istiqamah itu pasti berujung dengan karamah. Karamah dalam syukur, karamah dalam ridha,
karamah dalam sabar, karamah dalam qanaah, karamah dalam iman, karamah dalam keyakinan. Semua furu'-furu' agama, apapun yang telah tak yakini dan telah tak imani, itu butuh istiqamah. Tuntut ilmu beristiqamah. Bersedekah dengan kontinu, kalih ta'atu menurut uro dan menurut kemampuan, harus istiqamah. Jangankan itu, jangankan persoalan iman, persoalan keyakinan, persoalan berumah tangga saja itu harus istiqamah. Kita nak perumah buat boh. Buat boh na uro 7 huruf. Agama memerintahkan katanya untuk membagi waktu, menggilir waktu untuk para isteri katanya yang buat boh. Yona perumah buat boh, yang harus dah bagi bersama wate. Dan ketentuannya harus sama, harus continue. Yang penting nak keadilan dalam rumah tangga, yang keadilan itu terus menerus harus sama. Buat bawah perumah harus tak bagi buat malam yang sama. Lebih leh malamnya pi harus tak bagi dengan wadah yang sama. Begitu juga dengan nafkah, harus selalu dibagi kebutuhan. Yang kebutuhan itu dibutuhkan oleh keluarga, itu juga harus sama. Artinya beragama itu harus konsisten, aturan itu konsisten. Aturan yang kalih kepuban oleh Allah kepada kitanya harus selalu istiqamah kitanya melakukan. Nah, bagaimana kalau kitanya hana istiqamah di dalam berkeyakinan, di dalam beragama, di dalam melakukan furu'-furu' agama? Allah akan mengganjar kita dengan ganjaran yang keras, dengan teguran yang keras. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yasbir biqada'i wa lam yashkur bin'ami wa man lam yaqdi man lam yarda biqada'i wa lam yashkur bin'ami wa lam yasbir bil bala'i falyakhrud tahta sama'i wal yatlub rabba siwa'i." Si belanggaso yang hana reda nepekali Allah dengan ketentuan lun. Walam yasbir walam yashkur bin na'ami, dan hana disyukuri terhadap nikmat lun. Walam yasbir, dan hana sabar di atas cobaan lun nepekali Allah. Falyakhrud tahta samai, maka hendak dia keluar di bawah langitku ini. Wal yatlub, dan dia mencari Rabba, Tuhan, siwai, selain aku. Gedanya hana tak terima ketentuan Tuhan, selalu tak tulak. Batin gedanya membantah pakan mono Tuhan gatulun, pakan mudih Tuhan gatulun. Yang tak butuhkan sekian, yang gejuk sekian. Yang tak harap berlebih, tapi yang gejukkan lagi yang tak harap. Nepekali Allah menyogedanya hana tak reda dengan ketentuan yang kalih gegaris, yang kalih gaado oleh Allah. Giyu minta Tuhan yang lain selain Allah, dan giyu dubit daripada bumu Allah. Itulah efek daripada tidak istiqamah dalam berkeyakinan. Gedanya
Orang Muslim mengimani terhadap qada dan qadar Tuhan. Janji gedanya. Semenjak gedanya sebelum dilahirkan ke bumi, sebelum berada dalam rahim ibunda gedanya, sebelum berada dalam alam sulbi ayahanda gedanya, kali dah berjanji dengan Allah. Amantu billah, lun beriman dengan Allah. Gedanya dah terima semua qada dan qadar Tuhan. Apa yang kagatu oleh Allah tak imani, tak yakini, tak terima. Tapi di dalam perjalanan kehidupan kita hana istiqamah dalam berkeyakinan. Tak yakin bahawanya ketentuan Allah lun terima. Tapi kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kitanya, kadang kondisi nafsu kitanya hana pah, batin kitanya hana pah, di melawan jiwa kitanya. Wadai melawan jiwa kitanya ka digeser, bergeser dari rel istiqamah, ketahuilah bahawa kita sudah melawan Allah. Kadang-kadang dia wadepah temon bu ala hana nasib yang lain, hana bupu. Asaipah kehidupan walaupun hana mewah, hana bupu. Tapi kadang-kadang datang dari pihak isteri kitanya. Perumoh katanya ilaki aji wate kalan bak perumoh kau me yang gantung bak jarau be pelak itangin. Dia anak katanya menancit wate kalan anak kau na Honda na HP yang mewah. Kemudian datang ke orang tua terus bak katanya lapor. Kadang-kadang jiwa katanya goyang. Wate goyang hana datang fikir kemampuan terbatas, ekonomi terbatas, kemudian ruh tak melaki apa Allah. Wate Allah hana kepujuk merasa kecewa, hana senang dengan Allah, hana senang dengan qada Allah, kaipung dari rel istiqamah. Harus kita ketahui bahawa sikap gedanya yang demikian terhadap Allah itu telah menyalahi. Maka apa akibatnya? Berkali Allah terbit dari bumolun. Ya minta Tuhan selain lun yang jik katu oleh Allah, atau pegat Tuhan lain yang jik atu lagi hent katanya. Itulah maknanya. Walam yashkur bin na'ami, hana syukur yang kedua dengan nikmat Allah. Nikmat Allah yang tiada tertara nilainya, nikmat mata. Kekuatan yang mata yang tak gunakan uro malam, hana tasadari, didna le nikmat yang terkandung bak mata mesti Allah kepus hewa nikmat matanya. Payah tabayu ke masjid. Berkali Rasulullah sebarang gasau orang beriman yang pakai mata Allah tiap uro payah musyrikah ke masjid tertuh ribai. Tertuh ribai payah tabayu. Si beranggaso yang pakai nikmat gelinyung wajib mudrikah ke urang gasin si uro seduh ribe. Si beranggaso yang pakai nikmat lidah wajib mudrikah ke anak yatim. Itu adalah sewanya. Maka gedanya hanapat pegahaba. Karena nyobomo Allah, tubuh gedanya milik Allah, semua utuh. Jasad gedanya milik Allah. Oleh sebab demikian gedanya gedentut li Allah beristiqamah. Konsisten di dalam beragama. Keperintah li Allah sebahagian daripada hartamu infakkanlah. Allah tidak memerintahkan kita untuk membayar denda atau sewa daripada nikmatnya. Tapi dari sekian nikmat yang telah diberikan oleh Allah, utangkanlah kepada Allah. Allah akan membayar utang itu di hari kiamat. Maka syukur adalah menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar di atas bala cobaan. Gedanya dikala melakukan ibadah,
Kadang-kadang tubuh gedanyo merasa sakit, badan gedanyo merasa hana mangat. Oleh Allah kadang-kadang mencoba dengan kondisi tubuh gedanyo demam. Badan gedanyo dalam kondisi hana mangat, batin gedanyo dalam kondisi hana mangat. Dicoba oleh Allah. Apakah kita istiqamah? Kalau memang gedanyo istiqamah, maka iman gedanyo sempurna. Gedanyo wate hanapah pikiran, wate ada semayang, tak baca yang wajib-wajib sagai. Yang penting karena rukun, karena syarat sembahyang kasah. Padahal karutin tak buat-buat sunat dalam sembahyang. Lihat takbir, selesai takbir tak awali dengan a'udzubillah, kemudian tak baca doa iftidah, kemudian melanjutkan dengan Fatihah. Artinya semua sunat-sunat dalam sembahyang dah laksanakan, baik itu sunat hayah atau sunat abad. Pah dalam kondisi hanapah, kiban kondisi hanapah karu ngumaktinya hanapah ngon rumah di rumah. Ka hanapah pikiran, wate ka hanapah pikiran sembahyang pi hanapah. Ingat lama dia ada kasaka gelah yang wajib ke juga. Uronyo pah purmoh de hana mangat gedagun bu, hana pah demon bu. Tapuang ko garing tayu apu sampai karung pelemak nyampi ka hana pah. Terus bak semayang ke hana pah. Nah, keadaan hana pah semayangnya apa dinamakan? Tidak istiqamah. Nah, buat yang paling yang ke istiqamah. Pakan tumbuh bagai pakan tumbuh tanaman karena istiqamah. Menyoba gaya gaduh talut. Ada nombak pisang rumah tiba uronyo tapula ike rumah. Hanapah ikele rumah beknan tapula. Pula ike rumah. Ikele ane ayah bek ike rumah. Pula cok kesimpulan pula sampai rumah. Nah dapinah abak pisangnya metujuh ke. 3 minggu 3 dapinah. 3 minggu 3 dapinah. Nyen hana udik. Oleh sebab demikian ibadah itu butuh istiqamah. Ikhlas istiqamah. Keyakinan istiqamah. Beragama istiqamah. Tamekat istiqamah. Semua butuh kepada istiqamah. Oleh sebab demikian, maka susah di dalam beribadah, susah lagi melakukan istiqamah. Karena istiqamah nyokeh yang mampu mengantar gedanyo berhasil di dalam beribadah dan ada hasil daripada ibadah katanya. Bahkan para ulama yang hebat-hebat yang salih mereka ada karamah karena istiqamah. Bahkan zero pedagang kaya hebat sukses dan sebagainya karena istiqamah. Bahkan orang yang bekerja dia sukses karena istiqamah. Bahkan penuntut ilmu dia mendapat ilmu yang banyak karena istiqamah. Bahkan zero ayah sukses dalam mendidik anak karena konsisten istiqamah dalam metode pendidikannya. Bahkan masjid penuh karena istiqamah para jamaah. Bahkan masjid bakal selesai atau pembangunan masjid karena orang mukmin istiqamah konsisten di dalam menginfak atau mensedekahkan harta. Rutin gedanya dah mupakat memang peng hanale gedanya. Hana mampu bersedekah banyak, tapi hanya sedikit yang mampu kita infak untuk pembangunan masjid, tapi rutin titi uro 10 ribu, titi uro 10 ribu. Kata minik, kata atu kekayaan gedanya mutlak dah caleng ke uro kiamat, ke uro akhirat, si uro 10 ribu mi. Atau si uro 10 ribu, 5 ribu, tahun bakat, sabo kampung gedanya 5 ribu ke masjid. Dengan hana le pokoknya 5 ribu konsisten. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi gunung. Qalilan kasiran jabala seperti peribahasa orang Arab, sedikit-sedikit lama-lama dia akan menjadi bukit. Tak kebah pembak beng pakon akhir tulu karena sedikit-sedikit istiqamah. Menancit amalan yang kita lakukan karena konsisten, karena istiqamah, lama-lama amalan itu akan membesar, akan jadi satu singgasana, akan hebat
dengan sebab konsisten atau istiqamah. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah satu kesimpulan di mana iman kita akan bertahan, iman kita akan berkembang dan menguat dengan istiqamah. Maka dibutuhkan istiqamah dalam berkeyakinan, dibutuhkan istiqamah di dalam beragama, dibutuhkan istiqamah di dalam menuntut ilmu, dibutuhkan istiqamah di dalam melakukan amalan-amalan adah yang menyangkut tentang dunia katanya. Dengan demikian, maka hal ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat singkat pada subuh yang berbahagia ini bermanfaat bagi kami dan umumnya kepada seluruh para orang tua kami, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Usikum bin nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.